Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mediana dengan NPM 221506163. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menghubungkan antara Node-RED itu kita memonitoringnya untuk suhu, jarak, dan juga eh, kelembapan dan ditambah dengan dua LED. Jadi untuk yang pertama itu kita buka virtual mesinnya dulu. Kemudian di sini sudah ada server yang sebelumnya, pada video sebelumnya kita install. Kemudian langsung saja kita start. Di sini kita tunggu. Ini dapat kita lihat dia servernya sudah mulai berjalan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai dan masuk ke Ubuntu server. Di sini dapat kita lihat sudah Mei login. Di sini kita bisa login menggunakan username yang sebelumnya eh, sudah kita buat, itu Mei. Kemudian passwordnya 123. Nah, di sini dia sudah masuk. Jadi yang pertama itu kita ketikkan ifconfig untuk melihat IP address-nya. Di mana di sini dapat kita lihat ada 192.168.0.108. Nah, untuk IP ini, seperti yang kemarin, kita buka putihnya, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.0.108, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke putihnya. Kita login sama seperti login di Ubuntu, yaitu Mei. Kemudian passwordnya 123. Nah, di sini kita sudah masuk. Nah, untuk di sini itu kita yang pertama kita lakukan itu kita ketikkan sudo nano etc mosquito.conf. Nah, di sini kita masukkan password. Nah, di sini itu sudah saya ketikkan, tapi jika belum ada itu diketikkan dulu listener 1883 dan juga allow anonymous true. Nah, di sini supaya dia bisa membaca MQTT 1883-nya. Nah, jika sudah langsung saja Ctrl X. Nah, karena jika belum itu ditambahkan, tapi jika sudah langsung saja Ctrl X. Nah, kemudian kita buka Notepad-nya dengan perintah Notepad. Kita tunggu. Nah, di sini dapat kita lihat sudah starting flow, start flow, kemudian MQTT broke
MQTT broker localhost-nya sudah connect to broker. Nah, jika sudah itu kita langsung saja buka browser. Kemudian kita inputkan seperti kemarin, yaitu HTTP, kemudian titik dua. Nah, di sini sudah ada untuk masuk ke Node-RED-nya. Nah, di sini Node-RED-nya sudah bisa berjalan. Nah, di sini juga saya sudah buatkan di Node-RED-nya ya, untuk rangkaiannya, supaya nanti ini bisa kita salin. Kemudian kita paste di sini dan ujungnya kita tambah UI untuk membuka dashboardnya. Nah, di sini sudah ada dashboardnya di mana ada suhu, kelembapan, jarak, lampu biru, dan lampu merah. Nah, jadi untuk yang pertama itu saya akan jelaskan dulu codingannya di Arduino IDE-nya. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini saya belum menghubungkan ke rangkaiannya ya, jadi masih not connected. Nah, di sini tuh rangkaian awalnya itu dikirimkan oleh Pak Gigi. Kemudian di sini saya sesuaikan dengan rangkaian saya sendiri. Dapat kita lihat di sini ada beberapa library seperti untuk ESP8266 yaitu microcontrollernya Node MCU. Kemudian ada PubSub client, ada DHT.h. Kemudian di sini ada tipe DHT-nya itu saya menggunakan DHT11. Nah, seperti video-video sebelumnya, kita ini membutuhkan SSID dan juga password, yaitu koneksi yang sekarang kita gunakan. Di sini saya menggunakan WiFi kosan, jadi pasti di sininya kosan 5 saudara dan juga passwordnya. Nah, karena kita juga menghubungkan ke MQTT server, jadi di sininya kita juga masukkan IP yang sama seperti yang kita masukkan di putih tadi, seperti yang kita lihat ada di Ubuntu server, yaitu 192.168.0.108. Nah, kemudian di sini terdapat seperti untuk mendeklarasinya, di mana untuk DHT pin itu, yaitu sensor suhu, kita hubungkan ke pin D5 pada microcontroller. Kemudian untuk lampu biru, itu ke D1, lampu merah itu ke D2, kemudian untuk trik dan echo yang ada pada ultrasoniknya itu ke D3 dan juga D4. Nah, kemudian dapat kita lihat di sini ada untuk setup WiFi supaya dia terhubung dengan lokal IP kita. Kemudian di sini ada fungsi callback. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi seperti if. Di sini ada topik untuk lampu biru itu. Topiknya saya buat room blue lamp. Nah, kemudian di mana kalau dia itu message time-nya on, blue lamp-nya itu akan hidup. Begitu juga dengan off, maka blue lamp-nya low atau mati. Nah, ini untuk topik lampu merah, yaitu room/red lamp. Di sini mirip. Kemudian di sini ada while void reconnect atau fungsi reconnect jika dia itu tidak bisa connect. Jadi kalau dia nggak bisa connect, dia bakal ngeprint ini di serial monitornya. Kemudian try again in 5 second. Dan kalau bisa itu dia akan connect. Kemudian di sini untuk void setup-nya, di mana lampu biru yaitu blue lamp, red lamp, trig, dan echo-nya itu blue lamp, red lamp, dan juga trig itu sebagai output, sedangkan echo itu digunakan sebagai input. Kemudian di sini serial begin-nya itu nanti untuk di serial monitornya kita menggunakan baud 115.200. Nah, kemudian di sini untuk client set servernya itu MQTT server menggunakan 118.803. Nah, kemudian di sini juga terdapat fungsi loopnya perulangan. Kemudian di sini untuk suhu yaitu untuk kelembapan, suhu dan juga untuk temperaturnya, suhu temperatur.
Nah, kemudian di sini juga dapat kita lihat untuk temperaturnya itu topiknya room temperatur, kemudian untuk kelembapan atau humidity-nya itu dia room humidity. Kemudian untuk triknya itu dia low height juga low. Nah, kemudian di sini juga di serial printnya juga terdapat distance atau jarak, di mana dia juga nanti akan memanggil nilai dari distance atau jarak dengan satuan sentimeter. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat untuk jarak itu sendiri, topiknya itu room slash distance. Nah, ini saja eh, untuk codingannya. Nah, langsung saja kita di sini hubungkan dengan rangkaian yang sebelumnya sudah kita buat. Ini kita hubungkan. Nah, karena sebelumnya itu sudah saya, eh, kan jika kita menghubungkan itu kita compile dan juga upload. Nah, karena sebelumnya saya sudah melakukan compile dan juga upload, jadi dia langsung lanjut jalan di sininya. Dapat kita lihat di sini humidity-nya, kelembapan sekarang itu 78%. Kemudian untuk temperaturnya itu, untuk sekarang itu 30 derajat Celcius, hampir 31. Kemudian ini terus berjalan. Di sini terdapat juga waktunya. Sekarang jam 1 malam lewat 16 menit. Kemudian ada head index-nya, itu juga Celcius. Kemudian ada distance. Distance ini juga dalam satuan sentimeter. Jika saya mendekatkan tangan saya ke eh, ke ultrasoniknya, dia juga tuh lihat distance-nya juga turun dari 200-an ke 4 cm, kemudian ke 0, terus saya naikkan tangan saya, dia nanti distance-nya akan berubah juga di 0,14, kemudian 13,96. Nah, ini untuk di serial monitornya. Nah, ini merupakan rangkaian yang telah saya buat, di mana di sini dapat kita lihat terdapat sensor ultrasonik, yaitu untuk sensor jarak, kemudian terdapat non MCU sebagai otaknya. Di sini kemudian terdapat sensor suhu DHT11, 2 LED, beberapa kabel jumper, dan juga kabel USB untuk menghubungkan kode program yang ada pada laptop ke microcontroller. Nah, jadi dapat kita lihat di sini dulu terdapat sensor ultrasonik, di mana sensor ini terdapat ground, echo, trig, dan juga VCC. Nah, ini semua dihubungkan langsung ke node MCU, di mana untuk echo-nya sendiri itu dihubungkan ke D3, kemudian untuk triknya dihubungkan ke D3 dan juga echo dihubungkan ke D4. Sedangkan untuk VCC dihubungkan ke UV yang ini, kemudian ground-nya juga dihubungkan ke ground. Nah, kemudian untuk sensor suhu yaitu DHT11 dapat kita lihat di sini, itu terdapat 3, yaitu positif, negatif, dan juga out, di mana negatifnya itu dia itu terhubung ke ground, sedangkan untuk positifnya itu dihubungkan ke 3 volt yang ada pada node MCU, dan juga kemudian untuk keluarannya itu dihubungkan ke digital 5. Kemudian di sini terdapat 2 lampu LED berwarna merah dan biru, di mana dia dihubungkan ke ground melalui breadboard, dan juga untuk kutub positifnya itu dihubungkan ke pin digital 1 untuk lampu biru dan juga digital 2 untuk lampu merah. Dan USB-nya tentu dihubungkan dari microcontroller ke laptop. Kemudian kita coba masuk ke node red-nya tadi. Nah, di sini nanti saja ya, kita ke sini dulu. Di sini, ini itu untuk membangun itunya tadi, dashboard yang ini tadi itu dibangun dari sini. Sorry. Nah, dashboard itu dibangun dari sini. Nah, di sini dapat kita lihat ada suhu, kelembapan, jarak. Ini itu untuk MQTT in-nya ya, atau inputannya. Kemudian di sini dia menggunakan MQTT in untuk suhu, kelembapan, dan juga jarak. Kemudian untuk suhu, dapat kita lihat di sini ini menggunakan chart untuk suhunya. Kemudian yang suhu yang ini itu menggunakan gauge.
Kemudian yang ini juga chart, ini gauge untuk kelembapan. Kemudian kalau untuk jarak itu kita menggunakan teks karena dia nanti bakal muncul teks berapa sentimeter gitu. Nah, kemudian di sini ada tombol atau button menggunakan ini. Ini tuh tinggal di drag aja ya kayak gini. Misalnya tuh kayak gini, terus kita letakkan di mana yang kita mau gitu. Nah, di sini tuh untuk tombol itu karena saya menggunakan dua lampu, jadi ada lampu biru dan juga lampu merah. Nah, untuk tombol pasti off dan juga on. Kalau untuk lampu biru dan lampu merah yang ini itu menggunakan MQTT out karena dia itu keluarannya nanti yang hidup itu merah atau biru. Kalau di off berarti lampu birunya keluaran MQTT outnya itu mati. Sedangkan kalau on berarti lampu birunya nanti bakal hidup. Nah, kemudian di sini itu ada status lampu. Status lampu itu menggunakan MQTT in juga. Kemudian di sini status lampu birunya itu nanti akan keluar tulisan. Dia menggunakan teks juga sama seperti jarak. Jadi nanti dia akan keluar seperti on atau off gitu. Untuk suhu dapat kita lihat di sini. Servernya harus kita samakan yang menggunakan localhost. Di mana localhost di sini itu dapat kita lihat. Sorry, sini. Nah, ini portnya 1883. Sini localhost. Kemudian untuk suhunya itu kita masukkan topiknya. Topiknya sama seperti yang ada di codingan tadi yaitu room slash temperatur. Kemudian di sini kita kasih nama suhu gitu. Kemudian di situ tekan done kalau memang sudah. Kemudian untuk yang chart itu kita bikin grupnya dulu di home. Saya buat di home supaya dapat lihat di sini. Tuh dia ada di laman home. Nah, ini untuk suhu. Jadi labelnya juga saya kasih nama suhu. Kemudian untuk eh, Y-nya itu minimal dan maksimumnya itu minimal 20 dan maksimal 40. Jadi maksudnya ya di sini dia cuma bisa membaca kalau suhunya itu dari 20 sampai 40 gitu. Nah, kemudian juga dikasih nama di sini di bawah ini juga dikasih nama suhu untuk menandakan kalau dia itu chart suhu gitu. Kemudian jika sudah tinggal di done dan untuk gauge-nya juga sama. Ini saya juga menggunakan home suhu supaya dia itu searah, bukan searah, maksudnya satu baris gitu. Kayak gini, ini gauge-nya, ini chart-nya. Jadi kayak di suhu ini mereka satu baris. Jadi kalau ada yang lain itu pasti, dan kalau ditaruh di home suhu, itu pasti nanti akan muncul di bawah sini. Dia akan sebaris ini nantinya. Nah, kemudian di sini ya labelnya suhu. Kemudian di sini unitnya itu Celsius kan. Sini dapat kita lihat suhunya itu sini gauge bawah ini Celsius. Kemudian di sini juga kita kasih nama suhu. Nah, untuk kelembapan juga sama, cuma yang membedakannya itu di topiknya. Topiknya itu ya kita pakai topik untuk kelembapan yaitu room slash humidity. Kemudian kita ubah juga namanya menjadi kelembapan. Nah, untuk chartnya untuk kelembapan juga sama. Cuma di sini kita bikin kayak baris baru gitu kan menggunakan kelembapan, tapi tetap di home. Jadi dia di sini. Dan jadi kalau pakai home kelembapan untuk yang gauge-nya juga nanti dia searah kayak gini dia ke bawah. Kemudian y-axisnya 20 sampai 100 untuk itunya batasnya. Kemudian kita kasih nama juga kelembapan di paling bawah sini. Nah, kemudian untuk gauge-nya juga sama di kelembapan ini, cuma dibedakan di unitnya kita pakai persen, kemudian di home tetap home kelembapan, kemudian kita ganti nama kelembapan juga. Nah, untuk jarak itu menggunakan teks. Nah, di sini saya buat home itu jarak yang baru kan. Tadi kan pakai suhu sama kelembapan. Nah, kalau jarak dia baris sendiri, nih, sini barisnya. Kemudian labelnya juga jarak. Terus value formatnya pakai sentimeter di sini. Nah, kemudian juga kita kasih nama juga jarak kayak gitu. Nah, untuk button yang off, itu dapat kita lihat home, kita pakai yang home lampu biru gitu. Biar di sini dia, di sebaris bawah ini. Lampu biru untuk labelnya off, kemudian payloadnya off. Terus kita kasih juga nama di bawahnya itu off. Kemudian di sini itu menggunakan topik. Topik yang dipakai itu ya sesuai sama yang kayak ini kan lampu biru, berarti yang dipakai ya topik untuk
blue lamp kayak gitu, topiknya blue lamp kayak gitu. Nah, untuk on juga sama, cuma dibedain off-nya diganti jadi on kayak gitu. Kemudian untuk lampu biru ini juga servernya, semua servernya itu pakai localhost. Nah, kemudian untuk topiknya ini topik blue lamp, karena di lampu biru, namanya lampu biru gitu. Nah, untuk lampu merah juga gitu, cuma bedanya topik red lamp. Kemudian untuk status lampu biru itu dia juga pakai localhost, karena dia untuk status lampu biru berarti pakai topik blue lamp. Nah, di sini dapat kita lihat status lampu biru. Kemudian di sininya nanti statusnya itu dianya eh, muncul status on apa off-nya kayak gitu. Ini juga sama, cuma dibedainnya itu di topik ya sesuai. Kalau biru berarti blue lamp, kalau merah berarti red lamp kayak gitu. Nah, langsung di UI-nya kita lihat di sini untuk suhu sekarang itu 30,8, kemudian kelembapannya 75%. Ini untuk chartnya tuh 30,8. Ada jamnya juga, jam 1.24 malam, kelembapan 75. Ini tuh selaras sama yang ada di itu tadi. Nih, yang ada di serial monitor yang ada di sini. Ya, dia akan selaras sama yang ada di dashboard. Untuk jaraknya juga di sini muncul. Kemudian ada lampu biru on, off. Nah, dapat kita lihat di sini langsung saja. Itu kan jaraknya 268 ya. Jika saya dekatkan kayak gini, jaraknya itu pasti berubah. Yang sini jadi 0. Saya jauhin dikit, dia nanti berubah lagi. Jadi jaraknya itu akan terus berubah sesuai dengan jaraknya tadi kan. Dari ultrasonik ke benda yang ada di depannya itu. Nah, kemudian dia berubah jadi 27. Kemudian untuk suhu ya dia menyesuaikan sama suhu ruangan saat ini. Ini jaraknya udah 800-an, balik lagi 17. Ya, sesuai sama benda-benda yang ada di sekitarnya kayak gitu. Kemudian untuk lampu biru dan juga lampu merah. Kita lihat di sini, ini itu lampu biru, yang putih ini lampu biru, yang merah ini ya lampu merah. Nah, jika kita tekan on pada lampu biru, nah lampu birunya menyala. Dan kalau lampu merahnya kita on, nah dia menyala juga. Untuk statusnya dapat kita lihat ya di sini, statusnya itu on kayak gitu. Dia karena dia pakai yang ini tadi, statusnya tadi. Kemudian kalau kita off, yang biru kita off, yang birunya mati. Kemudian kalau kita off yang merahnya juga mati. Statusnya juga berubah jadi off. Kita off, on, off. Begitu. Oh ya, untuk itunya juga saat setelah kita masang ini semua, itu di sini kan ada deploy nih. Jadi kalau tiap ada perubahan juga, itu langsung di deploy. Dan kalau udah di deploy, dia nanti langsung otomatis masuk ke sini dianya. Nah, saya rasa itu saja penjelasan saya terkait eh, kayak monitoring juga seperti yang sebelumnya itu. Cuma bedanya kali ini kita menggunakan Node-RED, kemudian eh, kita menghidupkan dan menyalakan lampunya juga menggunakan Node-RED. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan Cloud Blink kayak gitu. Nah, jadi saya rasa itu saja untuk video saya hari ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.